Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama, bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia, ya. Dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial, peristiwa manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan. Itu akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Sekarang berbagai kebutuhan hidup manusia itu melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan manusia dapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Artinya banyak ya lembaga sosial. Adanya lembaga sosial itu dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dan kehidupan manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam ya, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan memenuhi peraturan sekolah, serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Misal, bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Ya, tanpa adanya interaksi, lembaga tidak akan terbentuk. Ya. Karena lembaga terbentuk karena ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Interaksi sosial itu sangat berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Kita bisa lihat di sini ada gambar ya. Diperhatikan, ini gambar kebutuhan akan memerlukan bantuan orang lain. Yang A ya, yang B pedagang
beras ya. Yang C itu petani. Nah, di sini terlihat ada suatu proses ya, tahapan gitu. Yang pertama, tahap pertama yaitu kita yang di C ya, petani. Tahap pertama ada di petani. Petani yang menanam, mengolah sehingga menjadi padi gitu, dipanen. Setelah dipanen ya biasanya dijual ke agen gitu ya, ke pembeli langsung ya nih, berupa nasi padi dijual. Nah, sama si agen biasanya yang punya pabrik beras ya gitu, yang tadinya padi jadi beras, biasanya itu yang membeli langsung dari petani. Itu bahasanya pabrik beras lah intinya gitu ya. Dari situ dan dijual ke agen-agen, ke toko-toko beras ya, dari pabrik dijual ke toko, ke agen beras itu. Situ dilakukan oleh gambar B ya, pedagang beras. Nah, itu di pabrik ke situ ya, ke agen penjual beras. Nah, dari situ terlihat di gambar ada ibu dan anak dan bapak ya, membeli beras dari agen tersebut. Nah, di A, kebutuhan akan makan, memerlukan bantuan orang lain. Nah, itu ibarat makan di warteg atau di restoran atau tempat nasi padang, sama ya. Itu sedang makan nasi dan lauk pauknya. Itu untuk kebutuhan makan ya, untuk kebutuhan nyambung hidup. Kalau nggak makan, jalani hidupnya lemas gitu. Kemungkinan tidak bisa menjalani kehidupan ya, karena tidak ada tenaga gitu. Karena menjalani hidup itu butuh tenaga ya, tenaga dan pikiran. Nah, itulah proses ya dari petani sampai yang biasa kita makan sehari-hari ya, yaitu nasi. Nah, prosesnya itu sangat panjang ya. Jadi petani aja mulai dari nanam sampai panen itu butuh waktu 3 bulan. Terus setelah 3 bulan ke pabrik, dan di pabrik diolah, sudah jadi beras, dijual ke agen gitu. Dari agen jual lagi ke masyarakat atau ke pedagang lagi ya, untuk diolah menjadi nasi. Nah, itulah prosesnya. Nah, dari gambar di atas itu dapat kita simpulkan ya, bahwa antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan melalui interaksi sosial ya. Kalian tidak akan bisa makan nasi kalau tidak ada petani gitu. Makanya butuh interaksi sosial. Kalau tidak ada petani, kalian tidak bisa makan nasi gitu. Itulah hubungannya ya, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, petani butuh uang untuk mengolah kembali ladangnya ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Gak mungkin petani juga makan beras doang ya, atau nasi doang. Petani juga butuh lauk pauknya, sayur-sayurannya gitu ya. Itu. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok gitu. Contoh tadi kita beli ke warung, belinya sendirian. Nah, itu interaksi individu dengan individu. Tuh. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur,
maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Nah, semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bersama. Ya. Jadi dalam suatu masyarakat kita tidak mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, maka kita akan ibaratnya dihukum ya oleh masyarakat. Kita akan ditegur atau diomelin ya, atau didiamkan ya, diisolasi, tidak ditanya dan lain-lain. Nah, itu berupa hukuman dari masyarakat. Itu ada berlanjut kalau di lembaga sosial, nah itu berlanjut ke lembaga pengadilan. Di pengadilan sudah diadili, dimasukkan ke penjara ya, biasanya seperti itu kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat ya, dalam bentuk lembaga sosial. Misal kebutuhan masyarakat akan pendidikan mendorong lahirnya lembaga pendidikan. Nah, seperti sekolah mulai di taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi ya, karena manusia butuh sekolah, maka timbullah lembaga pendidikan yang menaungi sekolah tersebut itu agar sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekolah nantinya. Kalau kalian tidak mengikuti aturan atau norma yang ada di sekolah, maka kalian tidak bisa lolos gitu ya. Untuk kalau di sekolah kan mendapatkan ijazah. Nah, kalau kalian tidak sesuai aturan atau norma yang ada di sekolah, maka kalian tidak akan mendapatkan ijazah karena kalian tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di lembaga sekolah. Baik, video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.